Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدتنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقالت النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati para alim ulama, sesepuh bini sepuh, para ustadz hujjaj, wabil khusus jamaah musalla Baitul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Di antaranya Allah masih kasih kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga dalam kesempatan malam ini kita masih bisa menjalankan taat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi agung, Nabi besar, Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Harapan besar kita kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Quran suratul Fatihah liridha'illahi wa li syafa'ati Rasulillah Sayyiduna wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ila hadrati wa nahu khususun لتأليف تفسير الخزين المبسم نباب التأويل في معاني التنزيل لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهر بالخازين نفعنا الله به من علومهما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita sudah memasuki tanggal 1 Muharram. Artinya ini hari kita sudah berpindah tahun dari tahun 1442 Hijriah masuk ke tahun 1443 Hijriah. Tadi sore udah baca doa akhir tahun, ya kita baca akhir dan awal ya. Ada dua harapan sih yang kita harapkan apa? Kalau memang tahun lalu yang kita kerjakan itu amal soleh, amal kebaikan, harapan kita Allah terima segala amal ibadah kita. Kalau memang tahun lalu kita penuh dengan dosa, salah dan maksiat, kita berharap apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian ada harapan baru di tahun yang baru. Harapan kita apa? Kita memanage, kita mengolah agar apa? Hari-hari ke depan itu lebih baik dibandingkan hari yang kemarin. Tahun depan itu lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Kita baca doa akhir tahun, kemudian nanti dilanjutkan dengan awal tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ma amiltu min amalin fis sanatil madiyati walam tardahu wa nasituhu walam tansahu wa halum ta'anni ma'a qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati ba'da jara'ati alaika Allahumma inni astaghfiruka minhu faghfirli. Allahumma wa ma amiltu min amalin tardahu wa wa'adtani alaihi thawaba wal ghufrana fataqabbalhu minni wala taqta' rajai minka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa awal tahun Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadzal amal jadida muftatahan bil farajil ajil wal lutfish syamil li walil muslimina ajma'in wabsut fihi ya rabbi bisata rahmatikal khassati ala ibadika ajma'in rahmatan yadhhabu bigal qahtu wal qanatu wal hammu wa abqi ya rabbi a'wamana al mustaqbalata fi masarratin wa afrahin wa sururin wa insyirahin naltaqitu min tilkal awqati safwa aishiha wa na'ima unsiha. Allahumma ajil bil faraji waftah kulla babin murtajid ya man babu ataihi lam yazal maftuhan wa ghamiru fadlihi lam yazal mamnuhan laisa li sa'yun yujibul idlala alaika wala amalun salihun uqaddimuhu baina yadayka wa ana biwasfi iftiqari adhartu khafiyya amri raghbatan fi hananatika wa lutfika fata'attaf alayya
ya atuf wa tahannan alayya ya hannan waj'alil ama al-qabila min abrakil a'wami alayya wa ashrafiha waj'alni fihi min as'adin nasi bika wa aujahil khalqi ladaika waghfir ya rabbi jinayati wa taqabbal hasanati wa tajawaz an sayyiati wa barik fi awqati wa sa'ati wa harakati wa sakatnati wa salli wa sallim ya rabbi ala ashrafi khalqika wa akrami ibadika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hab lana bihi kamalal imani bika wa kamalal afwi wal afiyati wa kamalan taufiqi lima tuhibbu wa tardahu Allahumma biwijahati hadzal wajhi al-malihi wa sirri hadzal abdi al-muqarrabi ajil bikamalil faraji wa zawalid diqi wal haraji wa yassir ma ta'assara wa hulla man aqada wa aslihis sarirata minni wal alana wa azhib annil hamma wal hazana ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum azhib annil humuma wal humuma wa ballighni min ridaka ma
fawqa ma arum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pembacaan doa akhir dan awal tahun telah kita usai baca. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita Allah ijabah, Allah qabul, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan ini kita bahas terkait dengan tahun baru Hijriyah. Disebutkan dalam sebuah tafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, di mana beliau menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwa manusia itu memang telah lama mengenal yang namanya hari dan bilangan bulan serta tahun. Bagi bangsa Arab termasuk bangsa Eropa dan bangsa-bangsa yang lainnya pun tahu bilangan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dalam bangsa Arab pun sendiri telah tahu satu tahun mereka menghitung ada 12 bulan. Seperti halnya apa yang Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Huwallazi, dialah Allah zat allazi ja'ala syamsa diya'an, zat yang menjadikan matahari diya'an, itu cahaya, wal qamara nuran, dan rembulan itu pun cahaya yang menerangi, wa qaddarahu manazila, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan garis edar matahari dan rembulan li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Tujuannya apa? Agar kalian semua itu tahu bilangan dalam satu tahun, wal hisab, ya termasuk bilangan hitungan hari, ada hitungan satu pekan, ada hitungan bulan, ada hitungan satu tahun. Maka jamaah yang dimuliakan Allah ini tahu sejak dari zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun sedangkan ada bangsa Persia, bangsa Romawi menghitung satu tahun itu dengan perputaran matahari. Kalau kita umat Islam termasuk bangsa Arab merujuk dari zamannya Nabi Ibrahim, hitungannya adalah perputaran rembulan. Bangsa Persia, Romawi menghitung hari, menghitung bulan itu dengan perputaran matahari. Maka itu sebabnya mengapa terdapat istilah, ada istilah Qamariyah, ada istilah Syamsiyah. Ini sebelum ada Hijriah dan Masehi. Istilah yang dikenal itu Qamariyah. Bulan Qamariyah itu artinya bulan. Berarti itu hitungan tahun mengikuti peredaran perputaran rembulan. Kalau Syamsiyah, matahari berarti mengikuti perputaran matahari. Itu disebut Qamariyah dan Syamsiyah. Kemudian kita tahu dari hari, kalau ada kalender Hijriyah dengan Miladiyah,
atau kalender Masehi itu ada perbedaan jumlah hari. Di situ disebutkan dari jumlah hari pun ya ada hitungannya selisih. Ada yang menyebutkan isna asyara ayyam, ada 12 hari, ada ihda asyara ayyam, 11 hari perbedaannya ya. Maka perhitungannya itu pun berbeda antara Qamariyah dan Syamsiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan inna iddatasy syuhur, hitungan bulan, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada isna asyara syahron, ada 12 bulan. Fi kitabillah artinya apa? Yakni fil lauhil mahfuz. Di lauh mahfuz sudah ditentukan bahwa hitungan tahun dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Kataballahu fi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat di dalamnya. Jadi memang ada 12 bulan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang menjadi perbedaan ketika Al-Imam Ibnul Jauzi dalam karangan kitabnya Al-Muntazam ya fi tarikhil muluki wal imam wal umam fi khalifati Umar bin Khattab menyebutkan bahwa di masa Umar bin Khattab dulu mah udah tahu ya namanya ada bulan Muharram, Safar ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu udah dikenal. Tapi penyebutan tahun itu yang penting di tahun itu ada peristiwa apa tuh? Jadi catatan sejarah itu mencatat bahwa tahun itu belum tertentu. Ya dulu memang sudah ada. Ya, tahun yang penting peristiwa apa yang besar? Oh, ini peristiwa ada penyerbuan gajah Raja Abroha, maka tahun itu disebut tahun gajah. Jadi tahun itu disebut dinamai sesuai dengan peristiwa besar pada tahun itu. Ya, kalau ada tsunami berarti disebut tahun tsunami gitu. Jadi tergantung kejadian apa yang paling besar, nyohornya apa dah tahun itu. Ya, kalau di tahun itu ada corona berarti tahun corona. Kalau sampai 2 tahun berarti corona jilid 2 kan gitu. Ya Allah, ini sampai 2 tahun berlalu kan, sampai berjilid-jilid ini. Ya Masya Allah. Ya mudah-mudahan corona berlalu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka di masa Khalifah Umar bin Khattab saat itu, Umar bin Khattab kan termasuk tata pemerintahannya itu sudah rapi. Ada ya termasuk kelola zakatnya, mengelola keuangannya, urusan negaranya, ya ini rapi. Kemudian satu ketika disebutkan ada salah satu gubernur yang mengirimkan surat dan itu ada dokumennya Sya'ban. Nah ini Sya'ban tahun kapan itu? Tahun Maret, tahun ini, apa tahun yang akan datang nih Sya'bannya? Maka saat itulah kepikiran Sayyidina Umar ibnul Khattab untuk menentukan tahun ini. Ini harus jelas nih tahunnya nih. Yang digunakan kalendernya apa, Hijriah tadi bulan-bulannya sesuai dengan inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesuai dengan apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikumpulkan para sahabat, kompromi, diskusi.
Kira-kira kita mau ngambil awal tahunnya itu dari mana? Akhirnya ada yang usulannya kalendernya itu diawali dari bangsa Romawi. Romawi mah udah kayaknya sudah berlalu terlalu lama. Sejak bahkan tercatat itu SM sebelum Masehi. Itu terlalu jauh cakupannya. Ya sudah, kalau begitu Persia deh. Kalender Persia. Persia itu kalendernya agak kacau. Kenapa kacau? Setiap ada kaisar yang naik tahta, dia akan melenyapkan sejarah lama, ingin merubah sejarah baru. Repot lagi. Akhirnya diskusi musyawarah merujuklah pada masa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu Rasulullah hijrah, hidup di Madinah. Setelah hijrah itu kisaran 10 tahun. Dakwah 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Saat itu sudah tahun 16 hijrahnya Rasul. Rasul itu hijrah bukan bulan Muharram. Tapi kenapa penetapan awal tahun itu Muharram? Rasul hijrah itu disebutkan bulan Safar, berangkatnya nyampe ke Madinah bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa ditetapkan bulan Muharram? Pencetusan ide untuk hijrah itu berawal dari bulan Muharram. Maka ditentukan tahun awal tahun itu dari bulan Muharram. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang perbedaan ada bulan. Maka disebutkan ada bulan miladiah, apa tahun miladiah, ada tahun hijriyah. Apa sih miladiah? Miladiah itu sama milad. Milad itu apa? Hari kelahiran. Atau disebut diganti dengan Masehi. Masih Isa Al-Masih. Makna Masih itu ada makna menghapus. Masih disebutkan penjelajah. Ya Isa Al-Masih. Masehi. Maka disebutkan kelahirannya Nabi Isa. Itu disebut kalender Masehi, berawal dari tahun kelahirannya Nabi Isa. Jadi ditetapkannya kalender Masehi itu ditetapkan dari kalendernya lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kalender Masehi merujuk pada kelahirannya Nabi Isa, kemudian kalau kalender Hijriyah itu berawal dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Kemudian dalam satu pekan, kita sering nyebutnya dalam satu minggu. Ada keanehan gak sih kita ngerasa di kalender kita gitu ya? Kalau orang Barat menyebut Sunday, Monday, apa lagi? Tuesday, terus Wednesday, terus Thursday. Kalau hari Sabtu, Friday, kan gitu. Kalau kita artikan apa? Sunday artinya apa? Matahari. Monday hari bulan, Sunday hari matahari, Monday hari bulan. Kemudian apa? Tuesday itu hari dewa. Ada lagi yang hari Rabu, Wednesday itu Woden. Ini dewa penguasa kerajaan. Jadi diambilnya itu nama-nama dewa. Tuesday itu yang hari Kamis, hari apa itu Jumat, dewa, ada yang nyebutkan dewanya dewa Thor. Kalau kita tahu pernah nonton film Avenger gitu ya, Thor yang punya palu gada gitu ya. Dewa agapnya. Friday ada hari Sabtu, ini namanya Dewi Cinta ya. Dewi Oh Friday hari Jumat, Dewi Cinta.
Terus ada lagi Saturday sama tuh ya. Jadi ngambilnya hari apa kerajaan-kerajaan atau dewa-dewa. Yang aneh kalau umat Islam kan menggunakan nama harinya apa? Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, ada paling nanti berubah dah. Ya, Kliwon, Pon, Legi kan gitu ya. Ahad, Isnin, As-Sulasa, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jumu'ah, As-Sabtu. Sabat namanya. Tapi kenapa kok Ahad ganti Minggu? Enggak, ini namanya enggak nyambung, enggak nyetel. Lah ini udah Minggu kok Senin. Mestinya kudu Ahad. Biasakan kita itu jangan Minggu. Minggu itu disebutkan itu harinya orang itu dulu ya di sejarah lah banyak yang menyangkal sih itu biasa dulu di masa Portugis penjajahan yang menjajah di Indonesia ya pendeta itu kalau pada ibadah hari Minggu ya itu ada yang namanya Daminggu itu ya seorang pendeta kemudian apa punya ya tadi misi mengganti Ahad itu satu qul huwallahu ahad Allah yang Maha Esa. Ahad itu satu, maka permulaan hari itu dimulai dari hari Ahad. Ya, hari Ahad. Ya, ini diganti dengan Minggu. Maka orang itu kemudian hari Minggu itu hari ibadah. Ya. Makanya disebut apa itu hari Minggu itu apa? Sunday, ya. Sunday. Ya ibadah nyembah matahari dulu mak ya. Maka kita biasakan menyebutkan nama hari itu dengan nama hari Ahad. Ahad nyetel Ahad, Senin, Isnin, As-Sulasa, Rebo, Al-Arbi'a, Khamis, Al-Jumu'ah, As-Sabat. Tuh. Jadi Al-Ahad 1, Ahad 1, Isnaini 2, Al-Arbi'a Rebo itu As-Sulasa 3, Al-Arbi'a 4, Al-Khamis 5, Al-Jumu'ah hari berkumpul. Itu Ahad, Isnin, As-Sulasa, Al-Arbi'a ya, Al-Khamis, Al-Jumu'ah, As-Sabat. Ya. Kalau satu ya berarti sampai 5 tuh berhitungannya ya. Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Sampai Jumat hitungan angkanya sampai 5 ya sampai 5 Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Khamis kemudian Jumat hari berkumpul makanya digunakan untuk ibadah Jumat. As-Sabat itu hari apa? Itu hari suci. Hari sucinya siapa? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi di kalangan Bani Israel minta kepada Nabi Musa minta 1 hari. Buat apa ibadah dikasih namanya hari Sabtu disebut Yaumus Sabat. Hari Sabat. Itu hari sucinya orang Yahudi. Ya, hari sucinya orang Yahudi. Makanya walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Ya. Mereka itu tahu tuh orang-orang Yahudi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ketika disampaikan firman ini walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti, sungguh kalian semua itu pada tahu udah pada tahu satu kewajiban atau barang siapa orang yang melanggar di hari Sabtu. Apa kata Allah? Allah berfirman wa qulna lahum kepada mereka Bani Israel kunu qiradatan khosiyin, jadilah kalian kerak, bahasa kita ketek monyet itu ya, khosiyin yang hina. Apa sih keistimewaan hari Sabat, hari Sabtu bagi orang Yahudi?
Jadi Nabi Musa menetapkan hari Sabtu khusus, maka disebut hari Sabtu hari ingkito, hari terputus segala aktivitas, Pak. Yang kerja libur, yang nelayan berhenti nelayannya, yang ke sawah berhenti ke sawahnya, gitu. Yang ke kantor berhenti ke kantornya, buat apa? Ibadah khusus. Maka jangan coba-coba yang langgar hari Sabtu buat nelayan, itu ikan tahu kagak pada nongol. Itu kenapa? Ya tahu ikan. Biar kata orang itu para mancing nelayan tuh hari Sabtu udah apes. Itu bahasanya. Ya, nggak bakal tuh dapat ikan. Ya, pahit dah pokoknya. Itu pokoknya kalau yang melanggar hari Sabtu itu. Makanya Allah sampaikan wa qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kerak. Maka dalam tafsir ada yang menyebutkan qiradatan khasiin, menjadi kerak yang hina. Itu dalam ungkapan. Ada yang menyebutkan kerak secara sesungguhnya, ada yang menyebutkan sifat dan kelakuannya seperti kerak. Itu ya kerak bagaimana? Rakus. Nggak pernah puas ya, kayak dia memang binatang kerak itu ya, bukan kayak lagi. Makanya kita itu mau kayak manusia apa kayak binatang, Pak? Ayo, pilihannya kita itu kayak manusia apa kayak binatang? Kalau kita kayak manusia berarti kita bukan manusia, cuman kayak manusia. Kalau kayak binatang cuman kita manusia, kelakuannya aja kayak binatang. Itu hari Sabtu. Makanya Sabtu itu hari suci bagi orang Yahudi. Itu ya. Suci itu bagi orang Yahudi, khusus buat ibadah. Kita itu hari Jumat. Makanya disebut innal jumu'ata idukum, sesungguhnya hari Jumat itu hari raya kalian. Maka kalau kita itu yang puasa sunnah ketemunya hari Jumat, maka mesti kudu digandeng sebelum dan sesudahnya. Jangan hari Jumat toh. Ya, digandeng Kamis Jumat, Jumat Sabtu. Kita pun tidak boleh mengkhususkan hari Sabtu buat ibadah. Karena apa? Itu menyerupai ibadahnya orang-orang Yahudi yang mengkhususkan hari Sabtu itu untuk ibadah. Makanya Nabi Musa alaihi salam sudah kasih keistimewaan hari Sabtu buat ibadah. Maka ancamannya itu ya udah dikasih tahu, mereka udah tahu. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Mereka udah tahu dah. Ya. Tahu siapa yang melanggar itu ya. Tahu siapa yang nerjang ya. Buat coba-coba itu hari Sabtu dia kerja, dia sibuk dengan urusan duniawi, maka itu tadi ya. Maka biasanya itu ya ikan-ikan yang nggak pada nongol, biasanya juga bebas aja, asik aja gitu ya. Biasanya tertekan, ada yang nelayan dia asik itu, libur pada ya. Yang nelayan libur, yang bertani libur, yang kerja pada libur. Itulah keistimewaan hari Sabtu bagi orang-orang Yahudi. Ya, maka ini ada 7 hari dalam satu pekan ya, bahasanya gitu. Coba kita biasakan gitu ya. Dalam satu pekan gitu ya, disebutkan dengan Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kembali ke Ahad. Baik jamaah yang dimuliakan Allah. Ada pertanyaan sampai sini? Berapa menit? 1 menit. Ada pertanyaan nggak ada? Ya, kita harapan kita apa di tahun baru ini? Kita harapannya adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka disebutkan ada 4 bulan yang mulia. Di 12 bulan itu wahya Rajab. Kemudian apalagi selain daripada Rajab ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Maka disebutkan salah satu mutawalliyat, 3 berturut-turut suara Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian Rajab antara Jumada dan Sya'ban. Maka Rasulullah sampaikan zalika dinul qayyim, itulah agama yang tegak.
agama yang lurus, yakni dzalikal hisabul mustaqim, perhitungan yang benar, wal adadus sahih, dan perhitungan yang benar, wal mustawa. Maka disebutkan Rasulullah sampaikan di bulan ini, di tahun yang baru ini, Rasulullah berpesan, al kayyisu mandana nafsah. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Siapa? Hasib nafsah, menghitung-hitung hisab amal kita, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal, mengerjakan amal untuk persiapan menghadapi kehidupan setelah mati. Harapan kita mudah-mudahan tahun ini lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Karena apa? Mangkana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Wa mangkana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Hari ini sama-sama dengan kemarin, maka kita rugi. Terlebih kalau hari ini mangkana yaumuhu syarrum min amsihi fahuwa mal'un. Kalau kita hari ini lebih buruk ketimbang hari kemarin, maka kita termasuk mal'un mahbun, orang yang dilaknati. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan aktivitas kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.